Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mufazal, NPM 1409102500038. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan project saya terkait dengan data handling, yaitu data lodging. Jadi program data lodging ini tuh terdapat tiga fitur, yaitu untuk menginput data, kemudian untuk melihat data atau membaca data, dan juga untuk menganalisis data. Jadi data lodging ini tuh merupakan simpelnya itu untuk merekam data secara real time atau berkala yang fungsinya bisa disimpan sebagai log data atau bisa juga sebagai data analisis untuk dianalisis. Contoh konkretnya itu misalkan di industri, di sensor itu biasanya kita membutuhkan data yang data yang real time untuk dianalisis di kemudian hari. Jadi di sini untuk programnya sendiri pertama-tama tuh ada kondisi while true. Jadi di sini merupakan kondisi uh, infinite loop atau loop tak hingga, di mana kondisinya akan selalu true. Fungsinya agar program ini akan selalu berulang sebelum kita memutuskan untuk keluar dari sistem datanya, sistem programnya. Kemudian selanjutnya itu ada print. Di sini saya menampilkan informasi menu yang ada di program ini. Kemudian di sini ada menu yaitu integer input, itu untuk menginput nomor dari masing-masing menunya. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi if dan elif. Ketika menunya sama dengan 1, itu kita menuju menu untuk menginput data. Ketika kita menginput data, di sini kita mengopen atau membuka filenya. Untuk nama file itu yaitu isi datalogger.txt dengan tipe append. Kemudian f itu merupakan variabel, dan sebenarnya untuk variabel itu juga bebas, bisa diisi oleh apa aja. Tapi pada umumnya orang-orang menggunakan f karena mungkin itu representasi dari file. Jadi di sini kita akan fungsi f.write untuk memasukkan data. Kemudian di sini tambahkan new line agar data yang masuk itu di line yang baru, tidak menumpuk di satu line yang sama. Kemudian juga kita menggunakan tipe A atau append. Fungsinya yaitu agar tidak overwrite, tidak menumpuk data yang sebelumnya dan menghapus data yang sebelumnya dengan yang baru. Jadi kalau append itu dia menambahkan data di data yang sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk menu yang kedua itu untuk melihat data. Sama kita juga menggunakan mode wide open dengan tipe R atau read. Kemudian di sini kita tinggal perlu ngeprint saja untuk menampilkan hasil data di monitor. Dan juga selanjutnya itu nomor 3 yaitu untuk menganalisis data. Di sini juga kita sama membuka datanya. Dan juga di sini saya menggunakan wide open. Yang membedakannya dengan langsung menggunakan variabel biasa yaitu di sini yaitu untuk wide open itu akan langsung menutup file ketika program sudah dieksekusi. Jadi tidak manual, langsung otomatis ditutup ketika sudah selesai. Kemudian di sini ada variabel isi f.readlines, yaitu kita untuk membaca nilai string yang ada di file teksnya. Kemudian di sini kita menggunakan ada list data. Ini berupa tipe list, yaitu untuk memasukkan data yang ada di file teks itu ke sini dalam bentuk list. Kenapa seperti itu? Karena di file teks itu sendiri itu berupa string. Sedangkan ketika kita mau menganalisis data itu kita perlu mengkonversinya ke integer. Kemudian di sini ada for line in isi. Jadi di sini kita
mengambil setiap nilai baris di isi ini itu untuk mengkonversi nilainya menjadi tipe datanya menjadi integer, dan juga untuk menghilangkan eh, string new line-nya. Kemudian di sini juga kita memasukkannya kembali ke list data dengan mode append. Kemudian di sini ada kondisi if lagi. Jadi ketika di list data tersebut panjang datanya itu sama dengan 0, atau bisa kita sebut tidak ada data yang masuk atau tidak ada data di dalam file teksnya, maka nanti akan ada pemberitahuan tidak ada data yang ditemukan. Kemudian else, selain dari kondisi itu, maka kita akan menghitung dan menganalisis data yang ada. Jadi di sini tuh ada 6 variabel analisis, yaitu ada total data, yaitu di sini menggunakan length untuk menghitung panjang datanya. Kemudian di sini total nilai datanya dengan fungsi sum. Kemudian ada rata-rata, kemudian ada nilai max, ada nilai minimum, dan juga ada range nilainya. Kemudian terakhir itu ketika kita menginput menunya itu 4. Di sini untuk pas tadi kan kita untuk keluar dari infinite loop ini. Jadi ketika kita menginput nilai 4, maka dia akan break. Maka loop ini akan berakhir. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi ketika menjalankan programnya itu seperti ini. Ada tulisan data loader-nya, ada teksnya untuk memberitahu mode-mode apa saja yang ada di sistem ini. Ketika kita pilih nomor 3 misalkan analisis data. Jadi di sini untuk datanya sendiri masih kosong di file teksnya. Ketika kita pilih nomor 3 itu harusnya kan tidak ada data yang ditemukan karena lengthnya 0. Kita masuk, maka di sini tidak ada data yang ditemukan. Dan dia akan loop lagi, akan berulang kembali si programnya. Misalkan kita akan pilih satu untuk input data, maka di sini juga kita ada disuruh memasukkan nilai datanya. Misal kita ambil 12, terus misalkan kita coba masukin lagi 15 misalkan, kemudian masukin lagi 25 dan masukin lagi 50 misalkan. Nah, jadi di sini kita udah ke input ada 4 data, yaitu 12, 15, 25, dan 50. Kemudian misalkan sini kita ingin melihat data yang sudah kita dapatkan. Kita pilih di bagian nomor 2, menu kedua. Di sini ada kita berhasil menampilkan di monitor untuk isi datanya itu 12, 15, 25, dan 50. Ini sesuai dengan data yang ada di isi di file teksnya. Dan terakhir di sini kita akan menganalisis data hasil inputan kita sendiri. Kemudian di sini keluar hasilnya. Untuk total datanya 4, total nilai datanya 102, rata-ratanya 25,5, nilai maksnya 50, nilai minimal 12, dan range nilainya 38. Kemudian ketika kita pilih nomor 4 untuk keluar, maka program selesai jalankan. Jadi konsep dari data logging ini tuh tentunya sangat berguna di industri ya, apalagi di industri yang serba otomatisasi. Karena tentunya untuk sensor, aktuator itu juga membutuhkan data yang diambil secara real time untuk digunakan kembali atau untuk dianalisis. Baik, sekian presentasi project file handling dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.